warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai waktu dari uang bersama saya Hanifah Ika Rosida dengan NPM 23210120 bersama rekan saya Nafinda Nur Afifah dengan NPM 232100138. Value of money. Time value of money atau nilai waktu dari uang menunjukkan hubungan antara waktu dan uang, yang berarti uang yang diterima saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa depan. Hal ini dikarenakan akan adanya kesempatan menerima bunga investasi dari uang tersebut. Ukuran akuntansi berbasis nilai sekarang. Yang pertama ada wesel, yang kedua ada sewa, yang ketiga ada pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya, yang keempat ada aset jangka panjang. Yang kelima ada kompensasi berbasis saham, yang keenam ada kombinasi bisnis, yang ketujuh ada pengungkapan, yang kedelapan ada liabilitas lingkungan. Masuk ke sifat bunga. Bunga atau interest adalah pembayaran atas penggunaan uang. Bunga adalah kelebihan kas yang diterima atau dibayar atas uang yang dipinjamkan atau dipinjam. Variabel bunga yang pertama ada pokok, jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan. Yang kedua ada suku bunga, persentase dari jumlah pokok yang terutang. Yang ketiga ada waktu, jumlah tahun atau pecahan tahun di mana pokok masih terutang. Bunga sederhana. Bunga sederhana adalah imbal hasil atas waktu atau pertumbuhan dari pokok untuk satu periode waktu dengan rumus bunga sama dengan P dikali I dikali N. Dengan P adalah pokok, I adalah suku bunga untuk satu periode, dan N adalah jumlah periode. Pengaplikasian dari rumus bunga sederhana akan dilihatkan dalam contoh soal berikut. Andi menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 5% per tahun. Berapa bunga yang diterima Andi setelah 3 tahun? P sama dengan 2 juta, I-nya 5% per tahun, N 3 tahun. Perhitungannya P dikali I dikali N sama dengan 2 juta dikali 0,05 dikali 3 sama dengan 300.000. Yang selanjutnya adalah bunga majemuk. Bunga ini adalah imbas dari hasil atau pertumbuhan dari nilai pokok untuk 2 atau lebih periode waktu. Kita menghitung bunga majemuk atau compound interest atas nilai pokok dan atas setiap bunga yang diperoleh yang belum dibayar. Selama pembahasan bunga majemuk, perusahaan dalam mengkonversi suku bunga tahunan ke dalam suku bunga periode compounding akan membagi suku bunga tahunan dengan jumlah periode compounding per tahun. Perusahaan menentukan jumlah periode dengan mengalikan jumlah tahun dengan jumlah periode compounding per tahun. Nilai masa depan dari jumlah tunggal. Nilai masa depan atau future value dari jumlah tunggal adalah nilai suatu investasi di masa depan yang berasal dari investasi tunggal yang dilakukan saat ini. Perhitungannya mempertimbangkan faktor seperti yang pertama, jumlah investasi tunggal, yang kedua, tingkat bunga, dan yang ketiga, jangka waktu investasi. Contoh soal, Rini meminjam uang di koperasi sebesar 1.500.000 dengan bunga 2% per bulan selama 8 bulan. Berapa total yang harus dibayarkan Rini di masa depan? Maka diketahui present value-nya adalah 1.500.000 dan suku bunganya 2% per bulan. Sedangkan periode waktunya yaitu 8 bulan. Selanjutnya, nilai sekarang dari jumlah tunggal. Nilai sekarang selalu lebih kecil dari nilai masa depan yang diketahui, dikarenakan bunga yang diterima dan diakumulasi. Dalam menentukan nilai masa depan, perusahaan bergerak maju ke masa depan dengan menggunakan proses akumulasi. Dalam menentukan nilai sekarang, perusahaan bergerak mundur dari masa depan menggunakan proses diskonto. Untuk menentukan nilai dari sekarang, dari faktor 1 menggunakan rumus berikut dengan keterangan PV dikali faktor nilai masa depan faktor nilai sekarang selama N periode pada bunga I. Untuk pengaplikasian rumusnya dapat dilihat dari contoh soal berikut. Dini ingin memiliki tabungan senilai 2.374.496 dalam 3 tahun. Jika bunga bank 6% per tahun, berapa yang harus ditabung Dini pada saat ini? Diketahui EV 2.374.496 dengan I 6% per tahun, N 3 tahun. Perhitungannya seperti yang telah dituliskan dalam contoh soal. Yang selanjutnya adalah anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama dan berurutan yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu.
Anuitas dapat berupa pembayaran pinjaman, tabungan, atau investasi. Menurut definisi, anuitas memerlukan hal-hal berikut. Yang pertama, pembayaran atau penerimaan secara berkala disebut sewa dalam jumlah yang sama. Yang kedua, interval yang sama panjang di antara sewa tersebut. Yang ketiga, compounding bunga dilakukan sekali setiap interval. Nilai masa depan dari anuitas atau future value of annuity adalah jumlah seluruh sewa ditambah akumulasi bunga majemuk dari sewa tersebut. Macam-macam anuitas. Yang pertama, anuitas biasa atau ordinary annuity. Anuitas biasa adalah anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan pada akhir periode. Contohnya adalah pembayaran cicilan kredit rumah. Karakteristiknya yaitu pertama, pembayaran atau penerimaan dilakukan pada akhir periode. Yang kedua, nilai sekarang atau present value lebih kecil daripada nilai masa depan atau future value. Yang ketiga, digunakan untuk berbagai tujuan seperti pembayaran pinjaman, tabungan, dan investasi. Berikut ini adalah rumus anuitas biasa. Masuk ke anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo adalah anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan pada awal periode. Contohnya adalah pembayaran sewa. Karakteristik dari anuitas jatuh tempo ini adalah pembayaran atau penerimaan dilakukan pada awal periode, nilai sekarang atau PV lebih besar dari nilai masa depan. Digunakan untuk berbagai tujuan seperti pembayaran sewa, gaji karyawan, dan anuitas pensiun. Rumus anuitas jatuh tempo dibagi menjadi dua, yaitu nilai masa depan dan nilai sekarang. Selanjutnya adalah anuitas tangguhan atau deferred annuity. Anuitas tangguhan adalah anuitas di mana pembayaran atau penerimaan tidak dimulai sampai setelah periode tertentu. Contohnya adalah anuitas pensiun yang baru mulai dibayarkan setelah 10 tahun bekerja. Karakteristiknya yang pertama, pembayaran atau penerimaan tidak dimulai sampai setelah periode tertentu. Yang kedua, nilai sekarang atau present value lebih kecil daripada nilai masa depan atau future value. Yang ketiga, digunakan untuk berbagai tujuan seperti tabungan pensiun, dan asuransi jiwa. Berikut ini adalah rumus tangguhan. Berikut ini adalah rumus anuitas tangguhan. Berikut ini adalah rumus anuitas tangguhan. Lanjut ke anuitas langsung. Anuitas langsung adalah anuitas di mana pembayaran atau penerimaan dimulai segera setelah pembayaran premi. Contohnya adalah anuitas pensiun yang langsung dibayarkan setelah pensiun. Karakteristik dari anuitas langsung yang pertama ada pembayaran atau penerimaan dimulai segera setelah pembayaran premi. Nilai sekarang lebih kecil daripada nilai di masa depan. Yang ketiga, digunakan untuk berbagai tujuan seperti asuransi jiwa dan anuitas pensiun. Adapun rumus dari anuitas langsung dibedakan menjadi dua, yaitu nilai masa depan dan nilai sekarang. Masuk ke penilaian obligasi jangka panjang. Obligasi jangka panjang memiliki dua arus kas. Pertama, pembayaran bunga periodik selama masa berlaku obligasi. Yang kedua, pembayaran pokok atau nilai nominal face value-nya pada saat jatuh tempo. Ini adalah metode bunga efektif untuk amortisasi diskonto atau premi obligasi. Prosedur untuk amortisasi diskonto atau premi adalah metode bunga efektif. Berdasarkan metode bunga efektif, yang pertama, perusahaan penerbit obligasi pertama akan menghitung beban bunga obligasi dengan mengalihkan nilai tercatat obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Yang kedua, perusahaan menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi dengan membandingkan beban bunga dengan bunga yang akan dibayar. Pengukuran nilai sekarang. Dulu awalnya perhitungan nilai sekarang dalam akuntansi kebanyakan mengandalkan nilai arus kas yang paling memungkinkan. Namun untuk saat ini pendekatan arus kas yang diharapkan menggunakan berbagai arus kas dan menggabungkan probabilitas dari arus kas untuk memberikan pengukuran nilai yang lebih relevan. Terakhir adalah memilih suku bunga yang tepat. Setelah menentukan arus kas yang diharapkan, perusahaan kemudian harus menggunakan suku bunga yang tepat untuk mendiskontokan arus kas. Suku bunga yang digunakan harus memiliki 3 komponen. Yang pertama, perusahaan mendiskontokan arus kas dengan tingkat imbal hasil bebas risiko. Yang kedua, tingkat imbal hasil tersebut didefinisikan sebagai tingkat imbal hasil murni ditambah tingkat inflasi yang diharapkan. Yang ketiga, kerangka arus kas yang diharapkan sudah menyesuaikan resiko kredit.